Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Urip Daryanto melalui channel Blora TV. Berikut akan kami sampaikan ulas berita tentang perhatian penuh dari Pemkab Blora terhadap warganya yang alami hidup dalam keterbatasan. Pemirsa, Jumat tanggal 19 September 2025 pagi, atas nama Pemkab Blora, Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setio ini, datangi langsung ke rumah Tarso, 30 tahun, Desa Tempel Lemah Bang, Kecamatan Jebon, yang dikabarkan hidupnya jauh dari kata makmur dan sejahtera. Diketahui, Tarso sebelumnya tinggal bersama orang tuanya, namun sejak ayahnya meninggal, ia memilih hidup sendiri dan menetap di rumah sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tarso bekerja sebagai pemulung barang bekas atau rosok. Dengan didampingi Ketua Basnas Kabupaten Blora, Haji Sutaat, Kepala Dinsos P3A, Lulu Kusuma, mewakili Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, Bude Reni, panggilan akrab Wakil Bupati Blora, datangi rumah Tarso. Alhamdulillah, hari ini, kita bersama Dinsos P3A, Basnas, dan Forkopimcam Jepon menindaklanjuti laporan adanya warga yang hidup sendiri di rumah sederhana. Setelah kami cek, memang benar adanya. Kami juga sempat bertemu dengan keluarga Pak Tarso. Beliau dulunya pernah menikah dan mempunyai anak, namun kini sudah berpisah dengan istrinya. Ujar Wakil Bupati yang akrab disapa Buderini. Buderini menambahkan, sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah, Pemkab Blora bersama tim gabungan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus melakukan pendataan warga miskin ekstrim. Proses pendataan dilakukan oleh Babin Kamtimas dan Babinsa. Kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Pesan saya kepada masyarakat Blora khususnya, segera laporkan kepada kami apabila ada warga yang membutuhkan perhatian lebih dari Pemda. Dengan begitu, kita bisa bergerak cepat untuk memberikan solusi, tegasnya. Dan kami pada siang hari ini adalah menindaklanjuti apa yang ada berita di media kemarin itu, bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten Blora sangat peduli dengan masyarakatnya yang terutama kurang mampu. Ini kami sudah dengan arahan Pak Gubernur Jawa Tengah di Padi bahwasanya sudah dibentuk tim gabungan antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mendaftar miskin ekstrim. Oh gitu. Itu nanti yang memberikan daftar adalah dari Babin Kamtibmas dan Babinsa. Oh gitu. Diserahkan ke pemerintah daerah, terus pemerintah daerah akan menindaklanjuti. Dengan penuh keibuan, Bude Rini mengajak Tarso yang dikabarkan 1 tahun tinggal di Desa Tempel Lemah Bang dan belum pernah dapat bantuan untuk berbincang dari hati ke hati. Di sebuah tempat duduk seadanya yang ada di rumah berukuran 2x3 meter, dengan disaksikan sejumlah rombongan Wakil Bupati, Bude Rini jagong dengan Tarso, mulai dari kehidupan sehari-hari dan menanyakan kabar. Sejumlah bantuan diserahkan kepada Tarso, yang konon pulang ke Blora lantaran setelah pernikahannya kandas di Nganjuk, Jawa Timur, mulai dari sembako, camilan, dan bantuan lainnya. Ini sebagai bukti bahwa Pemkab Blora selalu memperhatikan warganya yang kurang mampu. Ini bukti kami, pemerintah Kabupaten Blora, tetap memperhatikan warga yang kurang mampu. Dan buktinya hari ini, ungkap Buderini. Kromo kali ngaduk, terus pedot temen. KTP ngambil paune nggih. Terus saat ini tembloro. Ini dereng kagungan KTP. Nah, niki perhatian Pak Bupati, Basnas, kali Pak Camat dan lainnya atas nama Blora, memperhatikan panjenengan bahwa piye-piye wong tahu jasi wong blingge. Ya, sendiri dan niki saking Pemda, jenengan ada status warga Blora. Sing pundi nek warga Blora ora mampu, niku untuk perhatian ke Pak Bupati, pemerintah daerah Blora. Nah, syaratnya Pak, jenengan kudu gadah KTP. Ya, KTP niki mengke
tinggi syarat ngurus supaya dengan kita sudah mungkin syaratnya itu tanah itu dengan informasi yang dibagi ditompo dengan bentuk bagian yang sekolah. Terpisah, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Luluk Kusuma, ketika dikonfirmasi, menyatakan setelah dijenguk dan diberikan bantuan, tentu Dinsos akan mengupayakan tentang bantuan kepada Tarso. Tentu proses administrasinya melalui dari desa. Tentu kami akan mengupayakan bagaimana untuk ngopeni kadang kekurangan seperti Tarso, jelasnya. Untuk yang depresi atau gangguan jiwa saat ini kita komunikasikan nanti akan ditampung di Dinsos. Setelah itu kami tidak lanjuti termasuk pendampingan nanti psikologisnya. Nanti kita titipkan di LKS untuk yang ODGJ di Sumber. Nanti tetap kita bantu karena bagaimanapun walaupun ODGJ juga manusia harus kita layani. Ya untuk operator desa kita sudah punya gitu ya. Untuk lebih sering turun, untuk lebih sering untuk perpal, ya. Validasi data yang secara dinamis, tidak boleh terus absen, itu males ya, jangan. Pemerintah desa kita berteguran, kita punya ada operator desa kelurahan, ya, itu harus aktif. Ditanya tentang tanah yang didirikan rumah dan ditempati Tarso, dijelaskan Luluk tanah milik saudara. Tadi juga ada bantuan dana untuk bedah rumah, jelas Luluk. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Blora Haji Sutaan menjelaskan bahwa bersamaan kunjungan Wabu Prini ke rumah Tarso, Basnas menyerahkan bantuan untuk bedah rumahnya. Tadi kami menyerahkan bantuan untuk bedah rumah sebesar 20 juta rupiah. Ada yang menggelitik di persoalan Tarso sudah pindah di Blora setahun ini, namun tak memiliki identitas kependudukan. Tanpa KTP, sehingga akses bantuan sosial tak mungkin bisa digapai. Di persoalan ini, berikut penelusuran Blora TV terkait kronologi kenapa Tarso belum memiliki identitas kependudukan. Saat ditelusuri ke kantor Dinduk Capil Kabupaten Blora, ternyata proses pembuatan identitas Tarso sudah diproses oleh dinas setempat jauh-jauh hari. Itu berdasarkan surat permohonan dari pihak Desa Tempel Lemah Bang, Jepon, yang tertanggal 4 Juli 2025 bernomor 143.32/318 perihal perekaman EKTP untuk yang bersangkutan. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Kepala Desa Tempel Lemah Bang, Kasbi, mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik EKTP atas nama Tarso dengan alamat Desa Tempel Lemah Bang 005/002 nomor KK 331 triple X NIK 331 triple X dikarenakan yang bersangkutan dalam kondisi tidak sehat. Atas dasar surat dari Kades Tempel Lemah Bang itu, kemudian Dinduk Capil menugaskan 3 petugas ke rumah Tarso pada tanggal 16 Juli 2025 untuk melakukan perekaman. Dijelaskan salah satu petugas Dinduk Capil kenapa proses perekaman dan pembuatan KK Tarso butuh waktu, dikarenakan sebelumnya yang bersangkutan ber-KTP di Nganjuk, sehingga dari Dinduk Capil Blora berkoordinasi dengan Dinduk Capil Nganjuk, Jawa Timur. Hal itu dilakukan supaya identitas Tarso tidak double. Setelah sudah ada jawaban dari Nganjuk, akhirnya dilakukan perekaman di rumah yang bersangkutan atau Tarso. Dan pada tanggal 11 Agustus untuk KK Tarso sudah jadi, sementara untuk pencetakan KTP sudah diserahkan kepada pihak perangkat Desa Tempel Lemah Bang. Jelas petugas Dinduk Capil. Jadi sebenarnya semua termasuk KTP Tarso sudah selesai di tanggal 11 Agustus. Hanya saja mestinya yang melakukan pencetakan pihak desa, tetapi tidak dilakukan. Itu kronologi di persoalan proses pembuatan identitas Tarso. Hanya semuanya sudah berlalu bersamaan Wakil Bupati Blora Haja Sri Setiorini berkunjung ke rumah Tarso, KTP yang bersangkutan juga sudah diserahkan. Demikian pemirsa ulas berita kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada pelajaran berharga yang kita petik dari peristiwa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman. Dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin.